Nah, benar. kalau kita bicara apakah indikator pasti bisa detect, sebenarnya enggak juga. Kalau tadi teman-teman di awal sesi ada yang ngomong soal apa tadi itu cars ya. How kita bisa detect cars akan jalan? Nggak Belum bisa. bisa ya, belum bisa gitu ya. Tapi kalau seumpamanya kita detect dari misalnya minor trendnya, mungkin ke detect, tapi mungkin kita udah telat banget ya, Benar, karena nggak benar, ada benar. spring. Nah, ini mungkin yang harus teman-teman lihat, tidak semua indikator itu cocok di segala market ya. Hmm, Itu sih. betul, betul. Ada Nah, satu juga hal sebenarnya gini. Kalau gua sendiri kan gini, apa kita mempelajari itu sebenarnya gampang. Mempelajari itu semuanya gampang. Masalahnya pada saat kita praktek, benar? Nah, misalkan kita tahu juga nih, misalnya namanya manusia itu pasti punya kelemahan. Kita bukan robot kan. Misalnya gue udah tahu nih, oke, gue pakai MACD. Udahlah, gue nggak usah pakai MACD yang weekly deh. Gue pakai yang time frame-nya daily gitu. Kalau yang merah, kalau dia udah masuk dari lu hijaunya udah makin kecil, terus masuk ke area merah, nah kan buat gue adalah MACD itu menggambarkan tren gitu kan. Nah seharusnya nggak usah disentuh dong, walaupun stokastiknya golden cross gitu, ya. hmm, Nah, gue tahu karena kelemahan gue, ya kelemahan manusia lah gitu kan, ngedenger ini itu gitu kan, wah ini katanya bagus nih gitu kan, terus kita ngelihat waduh stokastiknya golden cross di area oversold gitu kan, tapi MACD-nya masih lu di jurang merah gitu. hmm, Nah kayak gitu gimana biasanya gua itu apa ngakalinnya apa, ya udah kalau kayak gitu kan berarti gua belum confirm banget gitu kan, berarti ya gua beli aja misalkan cuma berapa, ya biasanya gua misalkan all in 100% cash, ya udah gua beli dulu 15% gitu Hans. ya, Nah, kalau menurut gua ya kita tahu kelemahannya, kelemahan kita nih sebagai manusia ya lu harus ngakalin gitu. Karena gua ya, nggak gua belum pernah ketemu gini, kayaknya jarang banget orang yang benar-benar komit gitu, bener nggak? Dengan dia prosedurnya, oke, A, B, C, D, oke. Kalau D ini udah sampai A, B, D udah kepenuhi, baru lu entry. Kayaknya jarang-jarang sih, ya. hmm, Bener nggak? Apalagi ya, kita yang udah sekarang lu ada Clubhouse lah, bener kan? Ada apa Discord lah, gitu kan? Terus lu ngelihat IG story, bener nggak? Ya, nah udah, jangankan teman-teman sana, kita pun kena pom-pom, bener nggak Hans? Ya nggak? Kita betul. jujur-jujuran gitu kan. Begitu dengan Selain degek itu, gerak-gerak itu, waduh, hajar gitu kan. Wah, habis hajar baru ngelihat teknikalnya. untuk nyemplung juga ya Tung ya, gue masuk ini, lu masa nggak masuk, akhirnya masuk tanpa lihat apapun gitu ya. Benar, mau itu namanya manusia, itu namanya manusia, gitu kan? Ya, Ya. Nah, gitu. Ada yang kena pom-pom nggak? Ya, gue nggak tahu itu pom-pom atau enggak. Tapi kan itu kesalahan kita sebagai manusia, bener kan? Iya nggak? ya, Gitu. Ya cuma akalin aja lah. Kita nggak bisa perfect gitu. Kalau lu tahu, ya kayak gue kayak gitu ya udahlah ya gue beli misalnya 10%-nya. Karena apa? Karena semuanya belum apa belum 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 matching gitu. Belum ya, matching. Apalagi kalau gue gitu. Karena MACD buat gue adalah tren. Nah artinya apa? Kalau misal MACD-nya hijau, stokastiknya di overbought, ya gue bisa lebih gede belinya. Nggak apa-apa gue lebih gede gitu tau nggak. Tapi kalau misalkan terbalik MACD-nya masuk udah masuk jurang merah terus gitu, nah hmm, itu pasti gue lebih kecilin walaupun stokastiknya yang positif, karena oke. buat gue ya MACD tren itu lebih penting, itu aja sih. Oke. Nah, ada pertanyaan dua nih yang gue lihat bagus ya. Nomor satu ini, mungkin yang pertama yang jawab dulu ya. Tung, tadi kan ada MA katanya unsur insight atau insight mungkin yang dimaksud ya. Maksudnya apa? Nah, oke mungkin gue ini sih. Yang dimaksud insight itu adalah, kita dapat gambaran kurang lebih arah trennya masih naik atau enggak. Nah, itu sebenarnya moving average, any number itu untuk kecenderungan ya. Makanya Hmm, moving average itu masuk dalam klasifikasi trending ya, Tung ya, dan teman-teman ya. betul. Makanya trending itu kan kita nggak bisa ngomong kayak semua itu trendingnya bakal rapi ya, kayak swing kita kalau bisa setiap naik turunnya rapi, nggak bisa. Kadang-kadang swingnya itu dapatnya bukan di time frame yang kita lihat, tapi minor trendnya, or Benar. di tren yang lebih besar. Nah ini mungkin prinsip dasar dari yang do teorinya mungkin yang kita harus tweak atau sebenarnya kita benerin nih lebih benar ya. Benar. Insight itu yang Ya, dimaksud adalah kecenderungan, bukan berarti moving average yang mana yang paling bagus, tapi kecenderungannya masih naik atau enggak. Nah, ya, betul, betul. sorry. Nah, Benar, kedua benar. ada pertanyaan bagus ya. Bagaimana potensi keuntungan dalam melihat posisi MACD cross? Apakah pada saat MACD-nya sudah
break trend atau pada saat crossnya pembalikan arah. Potensi keuntungannya lebih besar yang mana ya biasanya? Nah, mungkin Koko Untung mau jawab? Gini, kalau MACD anggap golden cross gitu ya, golden cross itu kan baru mulai gitu kan. Bisa jadi tingkat kegagalannya lebih lebih tinggi. Why gitu? Pada saat MACD itu mulai golden cross, rata-rata ya itu yang dari bear itu baru misalkan nge-swing high pertama kali gitu. Ya, nge-swing high pertama kali. Nah, di swing high pertama kali kita tahu kan bahwa kalau kita berandai do teori, kita harus 2 kali higher high gitu kan. Nah, kalau MACD yang pertama kali itu golden cross rata-rata ya bukan pasti gagal. Tapi ya lu harus tahu, kalau gua kan combine dengan namanya price action yang sesuai dengan Dow teori. Lu 2 kali higher high baru masuk. Nah, seperti itu. Ya, tentunya kalau udah di jalur hijau yang ya biasanya kita ngomong tren kan. Si Hans ngomong ya udah, oke ini terus nih higher low terus itu kan ya formasinya bagus. Nah, di situ pasti lebih tinggi probabilitas kita buat cuannya gitu. Ya, Nah, mungkin kayak gitu kalau sih. Han. punya kombinasi kombinasi jawaban yang lain ya, Tung ya. Hmm. Kita kalau ngomong MACD cross, even dia mau golden or dead cross ya. Nah, coba teman-teman lihat ya. Let's say ini bawah, ini turun. Ini bawah, ini di atas. Kalau misalnya nih MACD cross-nya kejadian di sini, harusnya naik atau turun? Mungkin naik ya, karena kita lihat udah di bawah. Tapi waktu kita lihat MACD Panjeman nih. cross, kita bisa mindset kita mikir, oh ini mungkin turun. Nah, dari sini itu sebenarnya unsur subjektivitas kita kan udah ada tuh. Nah, Benar. apalagi efek di cross-nya terjadi di tengah-tengah. Apakah kita mau ngomong dia naik atau turun? Mungkin agak bingung lagi. Nah, makanya kalau teman-teman lihat lebih jelas atau lebih panjang, lebih jauh ya, sebenarnya kita ngomong market itu ya, fase ada akumulasi, partisipasi, distribusi. So depends dia terjadinya di mana. Barusan kita harap nih, mungkin cara yang paling gampang barusan kita harap, oh ini lagi di bawah, marketnya lagi di support. Mungkin Ya. kalau berharap naik, dia terjadi overbought, oversold mungkin. Oh, barusan dia terjadi golden. Nah, cara pikir seperti itu yang bertahap mungkin lebih gampang buat kita. Apa yang kita harapkan daripada kita menunggu. Bener nggak sih? Nah, Benar. itu mungkin cara yang paling sederhana. Jadi berapa persen kita ngomong MACD cross-nya ini bakal sukses? Ya, kalau kita bicara dari ini sendiri, subjektivitas kita ada ya. Jawaban nomor Pasti. dua, nomor dua ya. Kalau kita lihat yang namanya MACD cross, bigger time frame sama smaller time frame itu pasti akan jauh lebih banyak frame nih. Smaller itu bukan berarti L15, H1 enggak. Kita bisa ngomong yang bulanan itu big time frame, small time frame kita di D1 atau weekly boleh juga. Tapi semakin kecil time frame kita, semakin banyak terjadinya golden atau dead cross tadi. Otomatis semakin sering, semakin nggak reliable tuh. Ya, jadi sebenarnya kita nggak bisa ngomong potensinya berapa persen bener atau salahnya sih. Itu sih kalau dari Iya. gue ya. Mungkin kalau teman-teman kayak bingung soal time frame ya sebenarnya kayak gini deh. Yang paling gampang ya gini. Misalkan gua baru kenal sama seseorang nih, ya. Baru kenal sama seseorang baru 20 hari. Sama gua udah kenal si Hans 200 hari. Tentunya kan karakter Hans lebih bisa gua baca dong. Bener nggak? Nah, gampang time frame itu seperti itu aja lah gitu. Ya, seperti itu. Jadi yang penting yang mana ya depends itu kan kalau kayak untuk misalkan relasi apa untuk misalkan gua mau jadi ngebuat agreement bisnis ya pasti juga gitu kan agreement bisnisnya tuh benar-benar misal kita bangun joint venture gitu loh kan. Ya pasti gue pilih yang 200 hari bener nggak yang udah gua kenal bener nggak Hans? Ya. Ya. Nah, ya kayak begitu ya. Kalau misalnya buat berteman aja gitu kan, ya 20 hari ya bodo amat, bener nggak? 20 jam gue kenal juga nggak apa-apa kalau cuma buat main-main doang ya kan. Nah, kayak gitulah time frame itu. Yang penting yang mana ya depends on your apa ya, on your purpose aja gitu. Bener kan? Kalau trading trading lu yang scalpingan, ya lu pakai weekly ya ngapain juga, bener kan? Apalagi pakai monthly, bener nggak? Benar. Itu. Itu benar banget sih teman-teman. Jadi pemilihan dari time frame juga akan ngefek ya. Jangan sampai Ya. kita scalping lihatnya monthly ya mungkin udah kemana-mana nggak masuk ya. Supportnya monthly, supportnya daily ya pasti beda gitu. Dan risknya pasti beda ya. Nah,
Tung, ada pertanyaan lagi. Ini kebetulan dari temen gue yang jago astrologi nih ya. Santoso. Nah, ini kalau bahas indikator, mau tanya dong pendapat Keuntung tentang keakuratan divergence di semua indikator. Di semua indikator. Gini, pertama Tunggu sekali dulu, lagi ya, gua tunggu dulu. nggak Tuh. apa Ini kita mau dites salah atau gimana nih? Harus hati-hati. Ini karena Santoso harus ini jago. hati-hati ya. Atau saya jagoan ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa indikator itu adalah pelengkap buat gua gitu kan. Ya, kita ngomong soal divergent gitu, divergent keakarutannya seberapa besar gitu kan. Pertama, biasanya kalau lu ada divergent berarti adalah lu kontra trend loh. Bener kan? Ya, pada saat lu ngebuat lower low tak gitu kan, lu lower low terjadi indikatornya berbeda ya. Ternyata indikatornya nggak lower low. Nah, di situ bisa sering gue pakai nggak? Kadang-kadang aja. Kalau misalkan kapan gue pakai? Pertama adalah misalkan formasinya, misalkan gue ternyata gue gabung sama teori Elliott wave gitu ya. Pas ngebentuk lo ABC gitu kan, ABC formation, terus C-nya juga misalkan pas kena di 161,8, bener. Terus ya kita nanti lihat volumenya juga. Nah, disitulah biasanya oke, gue pakai divergent. Tapi apakah setiap posisi ada divergent gue pakai? Enggak. Ya, gue enggak selalu. Kalau semakin sering dipakai, gue nggak pernah riset secara umum gitu. Tapi gue believe bahwa kalau lu makin sering itu jadiin patokan, kayaknya tingkat kegagalannya makin tinggi sih. Ya, Lebih setuju. tinggi sih. Iya Setuju. gitu. Ya. Nah, ini juga nambahin nih dari Moga-moga gue lolos nih. Moga-moga gue lolos dari pertanyaan dari di testingnya Mas Santoso ya. nanti Lolos jangan kan nih? lu ngomong lolos nggak lolos nanti orangnya lu DM ini diam lu awas kalau gua salah gitu ya. Enggak kan udah. Ini udah nih. Satu lagi handphone ada kan? Hah? Lu benerin aja udah. Ya, Daripada nanti gue kejar. tapi ada dua hal yang menarik ya kalau kita lihat ya. Kalau nomor satu bicara divergence. Nah, divergence sendiri ini sebenarnya apa sih? Divergence ini bukan berarti pasti balik atau pasti reverse. So, nomor satu mindset yang harus kita pakai itu sebenarnya divergence ini sebenarnya tanda-tanda kalau dia mau balik arah. Tanda-tanda pelemahan momentum. Kapan mulai momentumnya akan balik? Sebenarnya kembali lagi ya, structure market harus confirm. Yang kedua, kalau memang kita berharap dari naik jadi turun, dari turun jadi naik ya, dari turun jadi naik, berarti kita berharap moving average-nya kita itu mengarah ke naik. Atau mungkin kita punya bicara soal volumenya juga confirm. Terus mungkin kalau pakai oscillator, oscillatornya udah mulai oversold, terus dia udah mulai naik golden cross segala macam. Nah, hal ini nggak bisa berdiri sendiri ya kalau bicara divergent. Makanya indikator divergent tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kenapa? Nah, kalau teman-teman lihat yang berhasil, teman-teman akan gampang nggak akan ingat di mindset. Masalahnya adalah pernah nggak teman-teman riset waktu indikator atau divergent ini nggak berhasil? Waktu divergent nggak berhasil atau atau semuanya kita bicara overbought atau oversold-nya nggak mantul, perhatikan trennya. Bahkan trennya kuat banget. Let's say kita udah lihat ya, oh ini udah oversold nih, dan kita berharap ini mau naik. Tapi kalau nggak, itu serem banget. Itu bener-bener lower low berhari-hari nggak akan habis dan kuat banget untuk tren ke bawahnya. Nah, mungkin ini sebenarnya jangan belajar dari sesuatu yang benar sih. Caranya yang paling benar adalah gimana kalau kita salah. Nah, pendekatan seperti lihat dulu ya mungkin Tung ya. Yang kedua, yang poin paling pentingnya, apapun indikatornya atau apapun yang kita punya mindset itu nggak penting benernya. Yang paling penting adalah eksekusi kita benar. Let's say kita cara paling bego ya. Kalau udah oversold, gua buang. Sudah overbought, kita beli. Yang paling penting waktu kita beli atau kita mau eksekusi, kita harus tahu dulu nih, kita punya risk berapa. Jadi bukan masalah benar atau salah, eksekusinya kita ya. Poin nomor 3 nih, tadi Koko Untung kan ngomong, kalau divergent ini pakai untuk apa? Sebenarnya kalau pada prakteknya nih yang pernah kita buat ya Tung ya, VCR ada divergence. Wah, jadi kadang-kadang kita punya stimulus, ada divergent, kita maksa nih untuk, ini pasti naik. Nah, kadang-kadang itu menjadi kita subjektif ya. Nah, itu mungkin sih teman-teman ya, kalau masukan
dari kita ya, sebenarnya kita juga paling banyak sering juga buat kesalahan. Nah, mungkin eksekusi untuk eksekusi yang paling penting sih. Benar. Eksekusi itu paling penting. Jadi belajar, kita harus selangkah lagi, bukan hanya belajar mengenal suatu ilmu gitu. Ya, oke, lu udah belajar, lu menguasai ilmunya, ya lu belajar lagi satu step lebih maju, yaitu gimana lu ngepraktekinnya. Banyak orang di situ kan gagal kan. Benar kan? Belajar fundamental udah, ya kan? Wah, fundamentalnya lu dari emiten lah, dari makro lah, bener kan? Dari misalnya sektornya, bener nggak? Wah, lu melotok deh, lu udah kayak profesor. Ya, belajar teknikal udah gitu kan, belajar teknikal udah, ternyata tetap boncos. Ya, berarti kan yang satu kelewat, lu nggak belajar cara pakai itu dua, bener kan? Betul Ya nggak? sekali, betul sekali. Gitu. Jadi Nanti kok ini fundamentalnya masih bagus, ya kenapa? Waduh, tapi marketnya jelek gitu kan, apa turun terus ya? Itu kan lu nggak bisa nge-combine, bener nggak? Gitu. hmm, Orang kan banyak banyak juga yang berpikir, lo company-nya nggak apa-apa, tapi kok kenapa turun gitu kan? Nah, padahal lu belajar teknikal, nah itu juga gitu. Ya sama, kita juga sama. Sometimes gua pun ada yang kena gitu, tau nggak? Kenapa? Karena subjektivitas kita, bener kan? Udah betul. tahu lu jebol lower low, bener kan? Oh ya, ya you know lah barangnya apa, gue juga punya kok gitu, bener kan? Gua ada, mungkin lu nggak ada, Hans, ya Nah, nggak? jadi itu benar banget sih. Makanya kalau teman-teman lihat, kalau lu nggak punya plan, dan sebenarnya lu udah plan to fail. Dan sebenarnya benar. Kenapa? Waktu kita masuk, kita nggak tahu nih seberapa jauh kita bakal risk-nya kita bisa terima. Dan sebenarnya kita nggak akan punya plan, harusnya kita masuk berapa banyak. Nah, itu Ya, itu nomor satu nih. Karena akhirnya kita bisa jadi oversize atau sebenarnya overconfidence, jadinya berantakan gitu kali ya, Tung ya. Nah, benar. ngomong-ngomong, since hari ini hari Jumat, terus udah marketnya besok nggak ada lagi ya. Jadi teman-teman, hari ini sebenarnya kita nggak banyak bicara soal emiten. Tujuannya memang untuk kita sharing session nih, kalau indikator seperti apa. Nah mungkin teman-teman yang belum pernah tahu Koko Untung ya, Koko Untung ini base di Surabaya. Nah itu bisa juga nih kalau teman-teman yang mau sharing-sharing sama si Untung ya, bisa follow Koko Untung ya, bisa juga kalau seumpamanya teman-teman yang belum pernah atau semuanya mau lebih intens, yang lebih intens ya dalam trading ya, mungkin bisa kontak Koko Untung ya. Jangan lupa follow Hmm. juga. Nah, jangan lupa follow Untung Stock ya. Ya itu betul, Untung Stock ya. Kalau yang mau follow saya boleh nggak? Ya boleh, silakan bebas ya. Anyway, happy weekend ya teman-teman ya. Oke, Doni. Aduh, next time kita buat sesi sama Doni ya. Oke, anyway, happy weekend. Enjoy your time ya buat teman-teman ya. Ya. Oke, see you.